Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana, yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha minal hamli aw lit-ta'abbudi wa huwa istilahan ma la yu'qalu ma'nahu ibadatan kana aw ghayraha aw litafajju'iha ala zawjin mata. Masyuriyat as-sadatan sawnan lin nasabi 'anil ikhtibati tajibu 'iddatun li furqati zawjin hayyin bi talaqin aw fasqi nikahin hadirin aw ghaibin muddatan tawilatan wati'a fi qubulin aw duburin bi khilafi ma idza lam yakun wati'a wa in wujidat khalwatun wa itu yukina bara'atu rahimin kama fi saghiratin wa saghirin wa liwat'in hasala ma'a syubhatin fi hillihi kama fi nikahin fasidin wa huwa kullu ma lam yujid haddan 'ala al-wati'i far'un. Nah, ya Rabb. Faslun, khabar dari mubtada yang dibuang, takdir huwa. Hukum khabar rafa' dan rafa' dhammah karena isim mufrad ma'lum. Fi huruf jar tugasnya menjadikan isim saja. Al-iddati majrur dengan sebab jar. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Hiya mubtada. Hiya isim dhamir dibina di atas fathah pada mana rafa' sebagai mubtada. Ma'khudatun khabar, hukum khabar rafa' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Min huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Al-adadi majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Lam huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Istimali majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Istimali mudhaf, ha isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal khafad sebagai majrur. Ala huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Adadi majrur dengan sebab jar, juga hukum adadi Majrur dengan ala, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Adadi mudhaf, aqra'in mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Waw huruf ataf, ashhurin ma'tuf adanya aqra'in diataf pada kalimat yang berhukum khafat, maka khafat naya, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Waliban hal, hukum hal nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Waw ibtida, ia isim dhamir dibina di atas fathah pada mana rafa' sebagai mubtada. Syar'an mansub binazil khafid. Muddatun khabar, tanda khabar, hukum khabar dhammah, hukum khabar rafa' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Tatarabbasu fi'il mudhari, hukum fi'il mudhari
Hukum fil mudhari rafa selama tidak dimasuki amil jawazim dan amil nawasib. Tanda rafanya dhamma karena sahih akhir dan tidak bersambung dengan nun inas, nun tasnya, nun jamak muannas. Mukhatabah. Nun jamak mukhatabah. Fi huruf jar. Tugasnya menjarkan isim saja, hai isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai majrur. Al-mar'atu fa'il. Hukum fa'il rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Lam huruf jar. Tugasnya menjarkan isim saja. Ma'rifati majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ma'rifati mudhaf, bara'ati mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Bara'ati mudhaf, rahimi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Rahimi mudhaf, ha isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai majrur. Min huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Alhamli majrur dengan sebab jar, dengan sebab min juga tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Au huruf ataf, lita'abbudi ma'tuf, ma'tuf alainya di ma'rifati, diataf kepada kalimat yang berhukum khafat, maka khafat la ya, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Li dulu dirungkai, dia kan dua. Li huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Ta'abbudi majrur dengan sebab di, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ta'abbudi Jumlah jar majrur, ma'tuf kepada ma'rifati, li ma'rifati. Nah, hiya dianya iddah ma'khudatun, itu diambil dari kalimat adat. Iddah adat, bilangan. Kenapa iddah diambil dari kalimat adat yang bermakna bilangan? Listimaliha ala adadi akra, karena mencakupnya iddah atas bilangan-bilangan suci. Kita tafsirkan akra itu suci menurut mazhab Imam Syafi'i. Atas bilangan-bilangan suci, wa ashhurin, dan bilangan-bilangan bulan pada kebiasaan. Iddah itu kan 3 kali suci. Iddah itu kan 3 bulan. Iddah itu kan 4 bulan. Jadi karena iddah itu dia adalah hitungan, maka dinebutlah dia iddah, karena dia sendiri adalah hitungan, baik hitungan suci mau hitungan bulan kebiasaannya. Wahia, dan dianya iddah syar'an menurut syara' adalah muddatun, itu satu masa, tatarabbasu, yang menahan diri, fiha, padanya masa, al-mar'atu, oleh wanita. Untuk apa dia menahan diri? Lima'rifati bara'ati rahimiha, untuk mengenali, untuk memastikan kekosongan rahimnya. Bara'ati rahimiha, untuk memastikan kekosongan rahimnya. Minal hamli, dari kandungan. Dan
maaf, atau litta'abbudi, untuk ta'abbud. Jadi menjalani iddah itu untuk ta'abbud. Ta'abbud itu apa sih? Wahwa, dan dianya ta'abbud istilahan menurut istilah adalah ma la yuqalu maknahu, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan tujuannya. Itu ta'abbud. Ma la yuqalu maknahu, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan maknanya, tujuannya. Ibadatan kana aghairaha, ibadah adakah sesuatu itu atau bukan ibadah. Seorang wanita yang masih kecil belum balik ditalak oleh suaminya, apakah dia menjalani iddah? Hah? Tidak. Dia setelah digaulinya. Iya. Atau wanita yang menofos, enggak akan haid lagi, ditalak oleh suaminya, apakah menjalani iddah? Berapa lama? 3 bulan. Untuk apa dia menjalani iddah? Sementara tujuan iddah itu sendiri adalah memastikan kosongnya rahim. Yang rahim udah jelas kosong kok, masih anak-anak, sudah tua. Maka alasan keduanya apa? Ta'abbud. Lit ta'abbudi. Ta'abbud itu adalah sesuatu yang tidak dipahami alasannya. Kenapa batal wuduk dikentut, nyucinya muka? Kenapa salat subuh 2 rakaat, zuhur 4? Mestinya subuh yang waktu senggang 4. Kenapa zuhur yang waktu sibuk 4? Subuh yang waktu senggang 2, mestinya kan 4. Zuhur waktu sibuk 4. Itu kan nggak bisa diakali itu. Kenapa maghrib 3, kenapa asar 4? Itu disebut ta'abbud. Jadi menjalani iddah itu tujuan pertama memastikan kosong rahim, tujuan kedua ta'abbud, tujuan ketiga litafajju'iha ala zaujin mata, untuk menunjukkan kesedihannya seorang wanita atas suami yang telah meninggal. Tafajju'iha, merasakan kesedihannya seseorang atas suami yang baru meninggal. Jadi 3 tujuan iddah. Titik. Kalau hukum asal, wa syuri'at as-salatan saunan lin nasabi anil ikhtilati, disyariatkan ia iddah pada hukum asal, disyariatkan ia iddah pada hukum asal karena menjaga bagi nasab daripada ikhtilat, menjaga bagi nasab dari ikhtilat. Ikhtilat apa? Ikhtilat nasab. Kalaulah ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya, 3 hari setelah diceraikan suami, dia kawin lagi. Selesai kawin lagi, lahir anak. Nah, ketika anak lahir ini anak siapa? Anak suami dulu atau anak suami sekarang? Nggak bisa kita pastikan. Nah, supaya pastikan dia kawin setelah rahimnya kosong. Kita cek dulu rahimnya kosong. Berapa kali? 3 kali suci dulu. 2 kali haid, 3 kali suci. Haid pertama, haid kedua, suci 3 kali. Maka kita dapat pastikan rahimnya kosong. Suci, haid, suci, haid, suci.
Suci. Talak atau suci? Haid. Suci. Haid. Suci. 3 kali haid. Nah, 3 kali haid. Itu untuk memastikan kekosongan rahim. Itu asal mula kenapa sampai ada iddah. Tajibu iddatun li furqati zaujin hayyin. Wajiblah iddah karena bercerai suami dalam keadaan hidup. Wajib iddah karena berpisah dengan suami yang masih hidup. Bukan pisah mati, tapi pisah hidup. Bagaimana pisahnya? Bitolakin, dengan diceraikan, atau fashi nikahin hadirin, fasah nikah suami yang hadir. Fasah nikah suami yang hadir ada di kampung, dipasah karena unnah, dipasah karena kusta, dipasah karena sopak, dipasah karena gila, berarti dia ada. Atau waib, pasah suami waib. Siapa yang pasah? Siapa yang pasah? Hakim. Nah, pasah suami gaib dalam masa yang lama. Itu seperti yang dibaca dalam ta'liq talak. Ditinggalkan 6 bulan, tidak ada nafkah, maka istri melapor ke pengadilan, lalu dipasahlah akad nikahnya atau dijatuhkan talak oleh pengadilan. Itu juga masih ada iddah. Nah, kalau secara logika, untuk apa dia iddah? Suaminya kan dah pergi 6 bulan, dah pergi 2 tahun. Kenapa pakai iddah lagi? Karena iddah itu 3 alasannya tadi. Bukan hanya untuk memastikan kekosongan rahim, tapi juga pemberatan hukum, disebut dengan ta'abbud. Nah, wati'ah, yang telah berhubungan ia suami, yang telah berhubungan ia suami pada kubul atau dubur. Bukan berarti fikih membolehkan ya, tetap aja hukumnya haram. Tapi kalaupun berhubungan tulah dubur sekalipun, itu tetap ada iddah. Bi khilafi ma idza lam yakun wati'ah, dengan sebalik kejadian apabila tidak ada ia suami itu berhubungan. Kalau nggak ada berhubungan dan cerainya hidup tuh nggak ada iddah. Kalau tidak ada hubungan dan cerainya hidup, tidak ada iddah. Wa in wujidat khalwatun, walaupun ditemukan ada khalwah, walaupun ditemukan ada berdua-duaan. Jadi suami istri ini sejak menikah itu sudah pernah berdua-duaan, tapi belum sampai kepada terjadinya hubungan badan, lalu terjadi fasakh, lalu terjadi talak, maka tidak ada iddahnya. Wa in tuyukina bara'atu rahimin, walaupun diyakini atau tayaqqana, walaupun yakin ia seseorang akan bara'ah rahim, walaupun yakin ia seseorang akan kosongnya rahim, tetap ada iddah. Kama fi saghiratin wa saghirin, sebagaimana pada pernikahan anak kecil laki wanita dan anak kecil laki-laki. Sebagaimana pada saghirah, anak kecil wanita, wa saghirin, dan laki-laki kecil. Suaminya itu laki-laki kecil, istrinya itu wanita kecil, nggak mungkin hamil. Tapi kalau ada wata, wajib iddah. Alasannya apa tadi? Ta'abbud.
Kemudian wajib iddah yang kedua liwat'in subhatin. Liwat'i subhatin, karena hubungan badan yang hasil serta subhat. Hubungan badan yang terjadi ia hubungan wata' yang terjadi ia berserta subhat tentang kehalalannya, subhat tentang halalnya, seperti pada nikah yang rusak. Akad nikah tidak cukup rukun atau syaratnya, tapi karena mereka menganggap itu sah, terjadilah hubungan badan. Lepas itu ketahuan gak sah, akhirnya dipisahkanlah dua orang tersebut. Misalnya dia nikah sama wanita saudari sesusunya, setelah berhubungan badan baru tahu, maka dipisahlah orang itu. Maka wanita itu wajib menjalani iddah juga. Wahwa, apa itu watak subhat? Wahwa, dan dianya watak subhat adalah kullu ma lam yujib haddan alal wati'i. Setiap kejadian, setiap sesuatu yang tidak mewajibkan hukuman had kepada orang yang melakukan hubungan tersebut. Wahwa, dan dianya watak subhat adalah setiap sesuatu yang tidak mewajibkan ia akan hukuman had terhadap orang melakukan wati, terhadap orang melakukan watak. Itu watak subhat. Jadi hanya dua yang ada iddahnya. Satu watak dalam nikah, yang kedua watak subhat. Tapi kalau wataknya haram sehingga pelakunya harus dirajam, pelakunya harus dicambuk, itu wanitanya udah nggak ada iddah. Watak haram nggak ada iddahnya. Tidak ada penghormatan untuk air mani zina. Far'un la yustamta'u bimautu'atin bisubhatin mutlaq madamat fi iddati subhatin hamlan kanat aw ghairahu hatta tanqadiya biwa'in aw ghairihi likhtilalin nikahi bita'alluqi haqqil ghairi. Ulasan, tidak diberikan mut'ah. Yustamta'u artinya tidak diberikan mut'ah. Mut'ah adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri. Jadi tidak diberikan mut'ah dengan wanita yang digauli dengan subhat. Dengan wanita yang digauli dengan subhat, hakadan mutlak, apapun bentuknya hubungan subhat tersebut, selama berkekalan ia wanita di dalam iddah subhat. Madamat, selama berkekalan ia wanita di dalam iddah subhat. Hamlakan aw ghairah, hamil ada ia wanita atau tidak. Hatta tanqadiya, sehingga menyelesaikan ia wanita atau habis ia iddah. Lebih tepatlah sehingga habis ia iddah. Hatta tanqadiya, sehingga habis ia iddah. Biwad'in, dengan cara dia melahirkan, berarti watak subhatnya berbuah anak, atau dengan selainnya,
yaitu dengan 3 kali suci kalau dia masih berhaid, 3 bulan kalau sudah menopause. Kenapa tidak ada mut'ah? Likhtilalin nikah, dikarenakan tidak ada akad nikah. Kenapa tidak ada akad nikah? Dengan sebab berhubungan dengan hak orang lain, dengan sebab ta'alluq dengan hak orang lain. Yang dia gauli tadi itu kan haknya orang lain. Bisa saja istri orang lain, bisa saja anak orang lain. Sementara dia sendiri tidak nikah sama orang digaulinya itu. Hanya saja terjadi hubungan subhat. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa minhu, di antaranya, yu'khazu, dipahami, annahu, sesungguhnya seseorang, yuharramu, diharamkan, alaihi, di atasnya seseorang, memandangnya wanita, memandangnya wanita. Walaupun dengan tanpa syahwat, walaupun dengan tanpa syahwat. Dan juga diharamkan khalwatu biha, berkhalwat dengannya wanita, berkhalwat dengannya wanita. Jadi wanita yang diwatak subhat, asbab watak subhat, wanita itu mesti pending hubungan dengan suaminya sampai betul-betul wanita itu hamil. Kalau betul hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 3 kali suci. Nah, masa itu, ini si laki-laki yang menggauli wanita itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang digaulinya itu, karena itu istri orang. Dan juga dia tidak boleh memandangnya, dan dia juga tidak boleh berkhalwat dengannya. Apakah gara-gara wanita itu sudah menjalani iddah, asbab watak subhat yang dia lakukan, apakah sama statusnya sama istrinya? Tidak bisa. Nah, jadi seorang laki-laki yang melakukan watak subhat dengan seorang wanita, wanita itu wajib menjalani iddah. Ketika dalam menjalani iddah, laki-laki ini tidak boleh memandangnya, tidak boleh berkhalwat dengannya. Suaminya tidak boleh menggaulinya. Nah, memandang boleh, menggauli enggak boleh. Dan kalau sekiranya suami menceraikan istrinya dalam masa iddah, istri itu wajib dikasih nafkah. Itu namanya mut'ah. Nah, tapi kalau wanita digauli karena watak subhat, asbab watak subhat itu dia jalani iddah, si laki-laki yang menggauli itu tidak punya kewajiban memberikan mut'ah. Oke. Titik. Wa innama yajibu lima dzukir iddatun. Hanya saja wajib bagi perkara yang telah disebutkan oleh iddah. Hanya saja wajib bagi perkara yang telah disebutkan. Apa saja? Cara hidup, watak subhat, 2. Cara hidup dan watak subhat. Cara hidup itu ada fasa, ada talak, termasuk khulu. Bisalasati quru, dengan 3 kali suci. Diwajib karena hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, penyebabnya, saya ulang kembali, cari hidup yang dia menggauli istrinya, baik itu talak, baik itu khulu, baik itu fasakh, dan
wa tak subhat, itu mazukir, wajiblah iddah. Bagaimana iddahnya? Salah satu quru, 3 kali suci. Wal qur'u huna, suci di sini itu adalah tuhrayaini. Tuhrayaini, siapa itu? Tuhurun baina. Tuhrun baina. Tuh kitabnya spasi. Wal qar'u huna tuhrun baina damai haidatain. Ini digabung dia, tuhrayaini. Di tuhrun baina sebetulnya. Qur'u di sini adalah tuhrun, suci, baina damai haidatain, suci antara 2 darah haid. Itu tuhrun yang masukkan di sini. Tentu penafsirnya ikut mazhab Imam Syafi'i ya. Au haidin wa nifasin, suci antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas. Jadi suci itu ada 2 macam. Suci antara 2 haid, suci antara haid dan nifas. Apabila wanita itu menjalani nifas, kemudian dia suci lalu haid, maka itu suci antara nifas dan haid. Lalu suci antara haid dan nifas bagaimana? Wanita itu hamil lalu haid, kemudian suci, kemudian melahirkan, lahirlah nifas. Berarti terjadi antara haid dan nifas. Ini kalau kita berpendapat orang hamil boleh haid. Nah, dalam ini ada 2 pendapat juga. Apakah darah yang keluar dari wanita hamil itu haid atau bukan? Sebagian ulama mengatakan tidak ada istilah haid bagi wanita hamil. Sebagian ulama mengatakan mungkin saja haid. Nah, ketika kita ambil pendapat mungkin saja haid, maka disinilah baru ada muncul suci antara haid dan nifas. Baru muncul di situ. Falau talaqa ma lam tahid awalan summa hadar lam yuhsabiz zamanul ladhi talaqa fi Qur'an izlam yakun baina damain bal la budda min salasati adhar bain ba'dal haidatil muttasilati bit talaq. Sehingga ini tafriknya, contoh pembuktian bahasanya suci itu mesti suci antara 2 haid, mesti suci antara haid dan nifas. Maka lau talaqa, jikalau menceraikan oleh seseorang, lau talaqa, jikalau menceraikan ia seseorang. Siapa yang diceraikan? Man maf'ul bih, malam tahid, akan wanita yang belum berhaid, akan wanita yang belum berhaid awalan, pertama sekali, belum pernah berhaid pertama sekali. Summa hadat, kemudian berhaid ia wanita. Lam yuhsabiz zamanu, niscaya tidak dihitunglah, niscaya tidak dianggap waktu talaqa fihi, yang dia menjatuhkan cerai di waktu tersebut tidak dianggap sebagai Quran suci. Kenapa tidak dianggap suci? Islam yakun baina damain, karena tidak ada ia suci itu di antara 2 darah. Karena dia tidak berada di antara 2 darah. Misalnya istrinya usia 13 tahun, dia menikah dengan wanita usia 13 tahun.
Selepas itu dia talak. Ketika ditalak nggak ada haid, wanita itu tidak berhaid. Kemudian berjalan sebulan, keluarlah haid pertama dari wanita tersebut. Nah, berapa kali lagi wanita itu habis iddahnya? 3 kali suci lagi. Karena yang tadi ditalak waktu suci, suci itu nggak dianggap suci gitu. Jadi perlu dia haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, 3 kali suci baru sah. Tapi kalau sekiranya dia tadi berhaid kemudian dia suci lalu ditalak, suci ini dihitung nih. 1 haid, suci. 2 haid, suci. Nah, sini dah selesai iddahnya. 1, 2, 3. 3 kali suci. Tapi kalau sekiranya di awal nggak pernah berhaid, di sini dia ditalak lalu berhaid, maka sucinya dihitung di sini. Suci, haid, suci, haid, suci. Kenapa? Karena ini tidak dianggap suci. Kenapa nggak dianggap suci? Karena dia adanya bukan di antara 2 darah. Nah, itu suci pembawaan lahir itu namanya. Balla budda min salasati athar ba'da haidatil lati muttasila bit talaq. Akan tetapi mesti harus dari 3 kali suci setelah haid yang bersambung dengan talak. 3 kali suci yang berada setelah haid yang bersambung dengan talak. Jadi haid pertama setelah talak, nah 3 kedepannya dihitung suci. Titik. Wa yuhsabu baqiyat, sebagai sekali suci pada selainnya wanita yang tidak berhaid, dan dihitung baqiyatut tuhri akan sisa suci, tuhran sebagai suci pada selainnya wanita yang tidak berhaid. Pada selainnya wanita yang tidak berhaid berarti wanita yang berhaid. Dia memang wanita yang sudah berhaid, diceraikan oleh suaminya ketika suci. Nah, sisa suci itu dia nggak 1 itu. Nanti kita setelah hitung kemarin nanti. Nah, diceraikan ketika suci, sucinya itu sisa 5 menit. Setelah ditalak dia masih suci 5 menit atau 1 jam. Maka ini dianggap sudah 1 haid dia sehari semalam. Suci lagi 15 hari 5 malam. Dah berapa sucinya? 2. Suci lagi dia. Haid lagi dia sehari semalam. Dah berapa nih? Sehari semalam 15, 17. Tambah dia suci 1 jam. Nah, itu masa cepat masukkan iddah. Bukan 30 hari, ternyata 17 2 jam. Atau 17 2 menit. Ditalak, suci 5 menit, keluar haidnya, lolos ya 1 kali suci. Suci 15 hari 15 malam, haid sehari semalam. 1 2. Suci lagi di sini 1 jam atau 5 menit. Selesai iddahnya. 17 hari 2 kali 5 menit. Itu masa suci tercepat. 6. Nah, kenapa disuci ini dihitung oleh orang ini? Bagi orang ini? Karena ini ada di antara 2 haid. Karena sebelumnya dia sudah pernah berhaid. Haid, suci, sebelumnya dia berhaid. Di sini suaminya nahan diri nggak mau mentalak. Karena hukumnya bid'ah. Ditinggal suci dulu. Tapi kalau dari awal memang dia nggak alami haid, maka suci pertamanya nggak dihitung. Karena dia berada bukan di antara 2 darah. Ini hukum nggak bisa antum simak dengan kulit mata. Nah,
Wa tajibul iddatu bi salasati aqra. Wajib iddah dengan 3 kali suci. Wajib iddah dengan 3 kali suci ala hurratin tahidu, atas wanita merdeka yang mengalami haid. Wajib iddah dengan 3 kali suci ala hurratin tahidu, atas wanita merdeka yang mengalami haid, dengan dalil firman Allah yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai mereka mesti menahan diri, yatarabbasna bi anfusihinna, mesti mereka bertahan dengan diri-diri mereka selama 3 kali quru. Faman tulliqat tahiran wa qad baqiya minat tuhri lahzatun in qaddat iddatuha bit-ta'ni fil haidatis salisa. Salah lagi berarti. Salah hitung lagi. Astagfirullah. Kita ulang lagi nanti. Kita baca dulu. Faman tulliqat, maka siapa saja yang diceraikan ia, maka siapa saja yang diceraikan ia tahiran, keadaan dia suci, dan sungguh tersisa dari sucinya, sungguh tersisa dari sucinya lahzatun, sekejap, in qaddat iddatuha, niscaya habislah iddahnya wanita, bit-ta'ni fil haidatis salisa, dengan masuk haid ketiga. Jadi 3 kali suci itu bukan 3 kali masuk suci, tapi 3 kali suci habis. Nah, ini penyebabnya salah hitung tadi. Kita ulang. Ketika wanita ditalak dalam keadaan suci, maka ketika talak jatuh, setelah dijatuhkan talak, sucinya itu masih kekal, masih ada dikit saja, lahzah 5 menit, maka iddahnya akan habis pada haid yang ketiga. Suci 1, haid dia. Suci lagi, haid dia. Suci lagi, nah haid. Di sini habisnya. Tadi kita salah hitung, di sini habisnya. Bukan, ini belum habis nih. Masih dalam proses. Tuntaskan dulu sucinya. Kalau begitu cocok hitungan kemarin. 5 menit sehari semalam. 15 hari 15 malam sehari semalam. 15 hari 15 malam 5 menit di haid. Berarti 32 hari 2 kali 5 menit. Nah, 32 hari 2 kali 5 menit. Saya ulang kembali. Apabila wanita diceraikan dalam keadaan suci, kemudian masih tersisa sucinya lahzah. Lahzah itu fa'il baqiyah. Walaupun baqiyah tazkir, lahzah ta'nis boleh karena sudah terpisah. Yang kedua, karena ta'nisnya bukan hakiki. Maka siapa saja yang diceraikan dalam keadaan suci, sungguh tersisa dari sucinya sesaat, katakan 5 menit, maka iddahnya akan habis bit-ta'ni fil haidatis salisa, dengan masuk dalam iddah ketiga. Li'itlaqil qur'i ala aqalli li'itlaqil qur'i ala aqalli lahzatin minat tuhri. Kenapa bisa begitu? Karena menggunakan kata-kata qur'i, karena digunakan kata-kata qur'i atas seminimal saat, seminimal saat dari suci. 1 menit suci enggak? Suci. Masih bisa dikatakan qur'i. 50 detik susah ngitungnya. Nah, 1 menit saja, 60 detik. Ditalak oleh suaminya. Ketika ditalak jatuh, 1 menit setelah talak dia masih suci.
1 menit setelah jatuh talak dia masih suci. Pada menit kedua datang haid, maka itu sudah lewat sekali suci, tinggal tambah 2 lagi. Kok bisa begitu? Li'itlaqil qur'i, karena digunakan bahasa qur'i ke minimal saat dari suci. Seberapapun, walaupun sesaat sekalipun, itu layak untuk digunakan kalimat qur'i kepadanya. Titik. Wa in wati'a fihi, walaupun berhubungan ia seseorang padanya suci tersebut, walaupun berhubungan ia seseorang pada suci tersebut. Istrinya berhaid, lepas itu suci. Ketika suci dia gauli, kemudian jatuh haidnya. Apakah suci itu dihitung kali pertama atau enggak? Istrinya berhaid, hubungan haram, lalu istrinya suci. Ketika suci itu dia gauli, dia jima. Kemudian setelah jima dia ceraikan. Setelah diceraikan, datanglah haid pertama setelah cerai. Suci pertama waktu talak yang dia gauli istrinya pada saat itu dihitung 1 atau enggak? Hah? Dihitung 1 atau enggak? Dihitung. Wa in wati'a fihi, walaupun dia berhubungan di suci tersebut. Hanya saja talaknya itu hukumnya haram. Karena talak bid'i itu adalah menceraikan ketika berhaid atau menceraikan ketika suci tapi sudah digauli. Tapi untuk talaknya jatuh enggak? Jatuh. Suci itu dihitung enggak? Dihitung. Nah, titik. Au haidan. Au haidan atau kemana? Ke tahiran. Nah, lihat di dalam. Au haidan ma'tuf ke tahiran. Temu? Jadi di samping belajar menterjemahkan, belajar memahami, juga belajar bergaul dengan kitab. Nah, supaya ketika antum membukanya untuk orang lain, tahu bagaimana cara menyelesaikan problemnya. Misalnya di sini, au haidan, dia ke dalam. Mana atafnya kata pengarang? Tahiran. Tahiran yang mana? Coba cari. Paman tulikat tahiran. Ke pangkal tadi. Paman tulikat tahiran. Kalau ke tahiran atafnya, berarti ulang amilnya mana? Paman tulikat. Nah, supaya bisa kita lengkapi maknanya, maka dalam menerjemahkan diulang lagi amil itu. Paman tulikat haidan, maka siapa saja yang diceraikan ia dalam keadaan berhaid. Nah, au haidan, ringkas itu. Tapi dalam terjemah enggak bisa ringkas-ringkas itu, mesti ambil diulang. Paman tulikat haidan, maka siapa saja yang diceraikan ia dalam keadaan berhaid. Wa in lam yabqa min zamanil haidi ila lahdha, walaupun tidak tersisa di zaman haid kecuali hanya sesaat, walaupun tidak tersisa dari zaman haid kecuali hanya sesaat, fatanqadi iddatuha, maka habis iddahnya wanita bitta'ni dengan masuk fil haidati rabi'ah, pada haid yang keempat. Siapa saja yang diceraikan dalam keadaan haid walaupun tidak tersisa dari zaman haid kecuali hanya sesaat, maka akan habis iddahnya wanita dengan masuk pada haid nomor 4. Kita hitung. Nah,
Di sini dia diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya. Kondisi dia waktu itu berhaid. Diceraikan di sini waktu berhaid. Selesai cerai, haidnya 5 menit saja keluarnya, langsung suci. Masuk suci pertama, kemudian haid lagi. Haid ke berapa nih? Haid ke berapa? Kedua, suci lagi. Haid lagi. Haid ke berapa? Suci lagi. Haid lagi. Haid ke berapa? Di sini habis iddah. Kalau tadi talaknya waktu haid. Nah, talaknya haram. Kita nggak bahas haram sekarang nih. Kita tidak bahas hukum talak, tapi yang kita bahas bagaimana iddah orang itu habis. Kadang-kadang orang nyampur hukum. Habis iddahnya pada haid nomor 4, itu kan haram hukumnya. Kita nggak bahas hukumnya lagi, bahas hukumnya udah selesai. Hukum talak udah selesai. Sekarang walaupun hukumnya haram, apakah nggak ada orang jatuhkan talak atau haid? Ya tetap kan ada. Kalau ada, bagaimana cara penyelesaian hukumnya? Kalau diceraikan ketika haid, iddahnya akan habis waktu masih haid nomor 4. Kalau diceraikan waktu suci, iddahnya akan habis ketika masuk haid nomor 3. Nah, ini salah satu alasan kenapa diharamkan menceraikan ketika haid, karena memperlama iddah seorang wanita. Itu salah satu alasannya. Wa zamanut ta'ni fil haida laisa minal iddah. Dan masa masuk dalam haid itu tidak dianggap iddah. Dan masa masuk dalam haid itu tidak dianggap iddah, bal yatabayyanu bihi inqidauha, akan tetapi terbukti dengannya masuk haid oleh habisnya iddah. Jadi yang dihitung sucinya. Ditalak waktu suci, dihitung sucinya. Habisnya kapan? Ditalak waktu suci, habisnya kapan? Masuk haid nomor. Ditalak waktu haid, habisnya kapan? Masih haid nomor 4. Masuk haidnya itu iddah atau enggak? Dijawab oleh beliau, masuk ke haid itu enggak iddah. Nah, zamanut ta'ni fil haidho laisa minal iddah. Masuk masa haid itu enggak masuk iddah, tapi dengan masa itulah terbukti iddahnya habis. Bal yatabayyanu bi inqidauha, akan tetapi terbukti dengannya masuk ke haid oleh habisnya iddah. Bisa dipahami kalimat yang ringan itu? Bisa dipahami kalimat yang ringan itu? Oke. Tadi dia diceraikan waktu suci. Kata musannaf, kalau diceraikan waktu suci, kapan iddahnya habis? Masuk ke haid nomor 3. Masuk ke haid nomor 3. Kira-kira untuk masuk itu berapa lama? Katakanlah 2 menit. Oke? 2 menit dia terasa, apa nih? Kita kan nggak tahu mana prosesnya. Wanita itu keluar haid itu bagaimana taunya, nggak tahu. Kita aja nggak tahu. Nah, 2 menit dia mengalami haid. Dengan 2 menit ini akan habis iddahnya si wanita. Pertanyaan dari musannaf, pernyataan dari musannaf, masuknya dia 2 menit ke dalam haid nomor 3, masa haid itu tidak dianggap iddah. Nah, iddahnya habis dengan suci tadi. Tapi nggak akan tahu kita iddahnya habis kalau haid ini nggak datang. Sebetulnya belum bahas ada perkara ringan. Cuma karena dibahas jadi ribet. Titik.
Nah, itu cara ngitung iddah pakai suci. Sekarang yang kedua, iddah pakai bulan. Wa tajibu iddatun bi salasati ashhur hilaliyah. Wajib menjalani iddah dengan 3 bulan hilaliyah. Wajib menjalankan iddah dengan 3 bulan hilali, bulan Qamariyah. Malam tutallaq malam tutallaq asna asyahri, selama tidak diceraikan ia seseorang di tengah bulan. Selama tidak diceraikan ia seseorang di tengah bulan. Tapi kalau diceraikan di tengah bulan tuh nggak bisa pakai 3 bulan. Tapi kalau diceraikan di awal bulan, iya. Sekarang dia tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan. Sambil lihat bulan di atas gunung Merapi sebelum meletus. Besok Syawal enggak ya, sama istrinya. Pas nampak bulan. Kamu saya talak 1. Nah, itu pun disalak di awal bulan. Nah, kalau ditalak di awal bulan, istrinya belum sudah menopause dan nenek-nenek, 3 bulan ke depan iddahnya habis. Itu gampang hitungnya. Kalau talaknya di awal bulan. Nah, masalahnya kalau talaknya itu di tengah bulan. Mana cara hitungnya? Wa illa jika tidak. Jika tidak di awal bulan, jika tidak di tengah bulan. Wa illa jika tidak apa? Tidak ditalak di tengah bulan, berarti talak di mana? Jika tidak ditalak di tengah bulan, berarti talak di mana? Masa iya? Jika tidak ditalak di tengah bulan, berarti di napi isbat. Jika tidak ditalak di tengah bulan, berarti di tengah bulan. Kan tidak di tengah bulan. Bukan tidak di tengah bulan. Kalau tidak di tengah bulan, di awal bulan. Ini tidak di tengah bulan, berarti di awal bulan. Kalau di awal bulan, tumimal munkasiru salasin, disempurnakan yang pecah 30 hari. Tumimal munkasiru salasin, disempurnakan yang pecah 30 hari. Oke, antum hitung ya. Wanita ini diceraikan oleh suaminya tanggal 17 Ramadan. Wanita ini diceraikan oleh suaminya tanggal 17 Ramadan. Kapan iddahnya habis? Kapan, bulan berapa, bulan apa, dan tanggal berapa iddahnya habis wanita ini? Bulan 13 Zulhijjah. Kita hitung dulu ya. 17 Ramadan diceraikan. Berarti Ramadan sisa berapa? Untuk jadi 30 sisa berapa? 13. Itu Ramadan itu namanya mungkasir ya. Bulan pecah. Berarti 13 akan disempurnakan ke bulan Ramadan. Ditambah 13, berarti Syawal. Syawal tanggal 13 itu baru dihitung 1 bulan. Salah. Bukan itu hitungnya. Maaf. Menyempurnanya pakai bulan di ujung. Jangan salah rumus. Menyempurnanya pakai bulan di ujung, bukan pakai bulan setelahnya.
Diceraikan tanggal 17 Ramadan, berarti Ramadan kekurangan 13 hari. Maka dihitunglah Syawal, Zulqa'dah. Dah berapa bulan? 2 bulan. Zulhijjah. Nah, Zulhijjah ini baru diambil untuk menyempurnakan Ramadan tadi. Berapa diambil? 13. Kapan habis iddahnya? 14 bulan 6, tanggal 14 habis. Dah semuanya? Dah. Kalau diceraikan tanggal Safirullah, pikirkan juga. Tanggal 14 Sya'ban. Diceraikan tanggal 14 Sya'ban oleh suaminya. Bulan berapa, tanggal berapa habis iddahnya nenek ini? Semuanya? 16 Zulqa'dah. 16 Zulqa'dah. Sya'ban pecah. Sya'ban tanggal berapa diceraikan? 14. Sisanya berapa? 16. 16 lagi nambah Sya'ban. Sya'ban kemudian dihitung 2 bulan. Ramadan, Syawal. Ramadan, Syawal 2 bulan. Zulqa'dah ambil berapa? Ambil berapa? 16. Habisnya tanggal 17. Nah, illam tahil, jika tidak mengalami haid ia wanita merdeka. Illam tahid, iddahnya dengan bulan. Illam tahid, jika tidak berhaid ia hurrah, wanita merdeka. Aslan, sama sekali, memang tidak berhaid sama sekali. Au hadat awalan thumma qata, atau dia berhaid pertama sekali kemudian terhenti. Nah, yang tidak berhaid sama sekali ini bisa saja anak-anak, bisa saja wanita yang memang tidak pernah ngalamin haid. Atau yang kedua, dia pernah ngalamin haid dulu tapi haidnya sudah habis, yaitu usia 50 tahunan, monofos. Nah, menurut Imam Syafi'i, sebentar kita lihat menurut ilmu modern hari ini, usia berapa wanita, usia berapa perempuan terakhir mengalami haid. Tidak ngerti dia bahasa Indonesia. Usia berapa wanita menopause? Menopause. Rata-rata berada pada usia 51 tahun. Nah kan, jelas apa Imam Syafi'i. Padahal belum ada ilmu secanggih itu. Atau dalam rata-rata usia 45 sampai 55. 45 sampai 55. Rata-rata 51 atau 45 sampai 55. Ini pertanyaan kedua dari orang nih. Pak dokter, rata-rata berapa manusia menopause wanita? 51. Betul. 45 sampai 55 lah. Jadi kalau udah digetak tuh jawabannya ngembang. Ini coba lihat ngembang. Jadi dia pernah haid dulu tapi sekarang usianya udah 50 tahun, jadi nggak berhaid lagi. Wanita yang seperti itu, wa ya'isat minal haid, dan putus asa ia wanita dari haid. Ya'isat minal haidi, putus asa ia wanita dengan haid.
Kenapa putus asa? Bibulughiha ila sinin tayasu fihin nisa. Dengan sebab sampainya wanita kepada usia yang putus asa padanya usia oleh wanita dari haid, ghaliban pada kebiasaan. Berapa usia yang putus asa wanita ngalamin haid? Dia adalah isnatani wasituna sana, 62 tahun, wakila khamsun. Pendapat yang kedua 50 tahun. Pendapat pertama 62 tahun. Ini kita tidak bisa vonis, karena berbedanya keadaan, berbedanya manusia, berbedanya zaman, ini akan berbeda keadaannya. Kalau hari ini orang sakit-sakitan usia 50 tahun. Kalau dulu 70 tahun belum. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari saja perang usia tua. Kalau sekarang anak muda nggak bisa perang. Kita melihat anak muda usia 30 tahun udah kayak orang tua. Ini aja deh. Nah, banyak dimakan nih, rokok, komar, stasi, sabu. Udah kayak tua dia. Jadi tidak bisa dipastikan gitu. Cuman prediksi ulama ini terbukti dengan penelitian modern hari ini, yaitu 50 tahun. Ada juga mungkin satu daerah yang menafasnya cepat. Ada mungkin juga satu daerah menafasnya lama. Walau hadat malam tahid qattu fi asna'il iddah bil ashur i'taddat bil adhar. Ini kejadian nih. Jikalau berhaid wanita yang belum pernah berhaid sama sekali. Walau hadat, jikalau berhaid malam tahid qattu, wanita yang belum pernah berhaid sama sekali. Kapan haidnya? Di pertengahan iddah dengan bulan. Fi asna'il iddati bil ashur, di pertengahan iddah dengan bulan. Nah, ketika datang haidnya, mulailah iddah pakai suci lagi ke depan. Itu aturannya. Kalau haidnya datang sedang menjalani iddah, au ba'daha, atau setelahnya iddah, au ba'daha, atau setelahnya iddah dengan bulan, au tasta'niful iddata bil adhar. Ini ada salah tulis lagi. Sama. Saya baca kitabnya. Au ba'daha, au tasta'niful iddata bil adhar. Lam. Tuh betul, lam, bukan au. Au ba'daha, atau datang haidnya setelahnya 3 bulan. Dia adalah wanita yang menjalani iddah pakai bulan karena masih kecil. Selesai iddah 3 bulan, pas 3 bulan, genap 3 bulan, pada bulan berikutnya dia langsung haid. Niscaya lam tasta'nif, dia tidak perlu mengulangi iddah dengan suci. Dia tidak perlu mengulangi iddah dengan suci. Bi khilafil aisah, dengan sebalik wanita menafas. Nah, kalau wanita menafas, lihat di dalam, bi khilafil aisah haza muhtarizu qaulih malam tahid qattu. Ini pengecualian perkataan musannaf, orang yang tidak berhaid sama sekali.
Jadi apabila terjadi haid kepada wanita yang memang belum pernah berhaid di pertengahan iddah bulan, maka dia harus memulai disucinya, kecuali Aisyah. Apa maksud kecuali Aisyah? Apabila dia berhaid, tadi nenek-nenek itu sudah dikatakan menopause, diceraikan oleh suaminya, maka dia jalani iddah 3 bulan. 2 bulan berlalu, pada bulan ketiga dia haid lagi. Nah, bagaimana caranya ini? Apakah dia lanjutkan pakai bulan atau pakai suci lagi? Kalau menurut hukum zahirnya, kata musannaf, tidak sama dengan orang yang tidak pernah berhaid, bi khilafil Aisyah. Betul enggak begitu uraiannya? Perlu kita lihat ke dalam. Fa inna fiha tafsilan, maka di sana ada rincian yang kesimpulannya adalah anha, sesungguhnya wanita menopause, idza hadat, apabila dia mengalami haid, fi asna'il ashhur salasa, di pertengahan bulan ketiga, wajib al-aqra, wajib aqra, wajib iddah pakai suci juga, karena itu hukumnya asal dan tidak sempurnalah badal. Wa yusabu mamada Quran, dan dihitunglah yang sudah berlalu itu sebagai suci, li istiwasihi bidamain, karena dihapitnya suci dengan 2 darah, maka dia menambahkan kepadanya 2 kuru. Nah, itu bedanya, Mas. Jadi kalau wanita yang belum pernah berhaid, kemudian dia jalani iddah pakai bulan, maka datanglah haidnya di pertengahan menjalani iddah tersebut, maka dia akan beriddah kembali 3 kali suci. Beda sama wanita menopause. Wanita menopause, ketika dia menjalani iddah pakai bulan, 2 bulan dia menjalani iddah, masuk bulan ketiga dia datang haid, maka dia bukan mengawali tapi melanjutkan. Nah, itu bedanya. Bukan mengawali tapi melanjutkan. Maka menopause dia yang sudah bertahun-tahun itu dianggap sekali suci yang sudah dilewati. Itu adalah sekali suci yang sudah dianggap suci pertama, tinggal dia nambah 2 lagi. Kenapa itu bisa dihitung 1? Kenapa bisa dihitung 1? Karena dihapit oleh 2 darah. Darah yang mana? Darah yang dulu pernah dia haid di 15 tahun yang lalu, kemudian dia menopause 15 tahun, kemudian datang darah sekali lagi, ini suci pertamanya nih. Khair, tinggal tambah 2. Itu maksud dengan khilafil Aisyah. Bukan berarti dia lanjut aja 3 bulan, tidak, tapi tinggal nambah 2. Jadi khilafnya itu di segi lam tastaknif. Kalau wanita belum pernah berhaid, ulang dari awal. Kalau wanita menopause, tinggal nambah 2. Alhamdulillah. Wa man inqata'a haiduha ba'da an kanat tahidu bila illah, bila illatin tu'rafu, lam tatazawwad hatta tahida aw tay'asa, summa ta'tadda bil aqra' awil ashhur. Ini hukum bala, cobaan. Ini enggak salah laki-laki. Ini memang ujian semata dari Allah untuk wanita itu. Mana kasusnya? Maning qata'a haiduha, seseorang yang terhenti haidnya. Berarti dia mengalami iddah pakai apa ini? Pakai suci. Dia menjalani iddah pakai suci, 3 kali suci. Kemudian tiba-tiba terhenti haidnya. Dia ditalak waktu suci, kemudian dia haid. Berapa dihitung? 1 suci. Kemudian dia suci lagi. Suci keberapa nih? Kedua. Pada suci kedua ini terhenti haidnya, enggak haid lagi dia. Ya Rabb, dah setahun enggak haid, dah 2 tahun, dah 3 tahun, dah 4 tahun. Mana caranya? Itu yang dibahas. Seseorang yang terhenti haidnya,
ba'da an kanat tahidu, setelah bahwa ada ia itu mengalami haid. Terhentinya dengan tanpa alasan yang diketahui, dengan tanpa penyakit yang diketahui, niscaya itu lam tatazawwaj, tidak boleh kawin ia wanita. Tidak boleh kawin-kawin. Sampai kapan boleh kawin? Sampai datang haid kedua, kemudian datang suci ketiga, kemudian datang haid lagi, atau sampai asa, dia putus asa dari haid usia 50 tahun. Tinggal pilih dua, nunggu kedatang haid atau tunggu usia 50. Tunggu usia 50, selesai datang usia 50, suami yang ditunggu yang enggak datang lagi. Siapa yang doyan? Ada miliarder Ihsan, usia 55 tahun, mau? Enggak, kita boleh mobil, kasih rumah besar, tanah 10 hektar, toko 3, minimarket. Hah? Mobil 17, ATM 2 triliun. Hah? ATM 2 triliun. Saya enggak sih, ragu lah saya itu. Paling antum terima, kemudian antum salat hajat tiap malam. Nah, jadi wanita yang terhenti haidnya setelah dia mengalami haid tanpa alasan diketahui, dia tidak boleh kawin sampai dia haid lagi atau putus asa. Kemudian kalau dia haid lagi, ta'taddu bil aqra, dia menjalani iddah pakai suci lagi. Ternyata tunggu suci yang ketiga pun lama habisnya. Atau sudah sampai usia menopause, dia menjalani iddah lagi pakai bulan. Jadi dia boleh nikah pada usia 50 tahun 3 bulan. Nah, 50 tahun 3 bulan. Tambah lagi 3 bulannya. Wa fil qadimi, menurut pendapat qadim, dan dia adalah mazhab Imam Malik, dan itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, anha, sesungguhnya wanita tadi, ada solusinya nih. Wanita dengarkan baik-baik. Sesungguhnya wanita tadi tatarabbasu tis'ata ashur, dia menahan diri 19 bulan. 9 bulan. Dia menahan diri selama 9 bulan. Selepas 9 bulan kemudian dia beriddah dengan 3 kali suci. Liya'rifa faragadam, atau liyu'rafa faraguddam. Mendingan liyu'rafa dibaca, supaya bisa diketahui kosongnya darah. Ini pendapat yang lebih ringan daripada nunggu usia 50 tahun, daripada nunggu haid yang tak kunjung datang. Pindah pada mazhab qadim, pendapat Imam Syafi'i di Irak, dan itu sependapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wanita itu bertahan 9 bulan. Setelah 9 bulan enggak datang juga haid, tambah 3 bulan, berarti setahun dia tahan. Itu apa gunanya? Supaya bisa diketahui kosongnya rahim, kosongnya darah yang ada di rahimnya. Kenapa begitu hukumnya? Izhiya ghaliba muddatil ham, karena dianya 9 bulan itu kan masa biasanya hamil. Dia adalah biasa masa hamil. Wantasara lahu, berdalil. Wantasara artinya Masya Allah, membela baginya pendapat oleh Imam Syafi'i dengan dalil bi'anna Umar, dan sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an qadha bihi, telah memutuskan hukum dengannya seperti di atas, antara muhajirin dan ansar,
walam yungkar alih, dan tidak diingkari di atasnya Sayyidina Umar, berarti itu adalah ijma' sukuti. Wa min sama, dari karena itu berfatwa pula dengannya pendapat oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, dan juga oleh Imam Al-Barizi, juga oleh Imam Ar-Rimi, juga oleh Ismail Hadrami, waqtarahu, dan memilih juga akannya pendapat oleh Imam Bulkini dan Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahumullahu ta'ala. Dan sebanyak begitu tanda tangan dari ulama menyetujui pendapat tersebut, maka kita insyaallah mudah juga untuk menyampaikannya. Nah, itu problem. Itu bagi siapa tadi? Wanita yang berhaid lalu berhenti dengan tanpa ada sebab yang diketahui. Amma man inqata'a haiduha bi'illatin tu'raf, adapun seseorang wanita yang berhenti haidnya dengan alasan yang diketahui, adapun seseorang yang berhenti haidnya bi'illatin dengan alasan tu'rafu yang bisa diketahui, contoh radha'in menyusui, wa maradin dan sakit, fala tatazawwaju ittifaqan, maka tidak boleh menikah ia perempuan, sepakat ulama. Itu enggak ada khilafiyah di situ, sehingga dia berhaid kembali. Kalau berhaid kembali berarti dilanjutkan hitungan iddahnya pakai suci, au tai'asa, atau dia munafas dari haid, wa in talatil muddah, walaupun lama masanya. Nah, ternyata menyusui itu bisa menyebabkan haid berhenti. Bagaimana menyusui ya? Dia kan nggak hamil. Ya, manusia yang baru beranak, dia baru saja lahir anak, selesai nifas 60 hari, baru diceritakan oleh suaminya. Bid'ah atau enggak tuh? Bid'ah atau enggak tuh? Enggak bid'ah. Nah, sunni. Hukumnya tergantung penyebabnya. Jadi diceraikan wanita ini ketika dia menyusui. 60 hari selesai nifas, dia suci. Nah, ketika suci itulah diceraikan dia. Kemudian datang haid, lepas itu suci dia. Suci ini nggak ada haid lagi dah. Penyebabnya adalah menyusui, atau dia menderita penyakit, misalnya kanker rahim. Nah, nggak haid karena kanker rahim, akhirnya rahimnya diangkat. Ada haid nggak? Ada haid nggak? Ada haid enggak? Mana ada haid lagi, rahim sudah diangkat. Maka hati-hati itu wanita. Maka jangan pernah angkat rahim ketika jalani iddah. Karena kalau dia angkat rahim iddah belum habis, dia jalani iddah pakai haid, pakai suci. Kemudian baru dia 2 kali suci, terjadi penyakit di rahimnya, lalu diangkat. Dia harus menunggu haid yang ketiga. Kapan itu datangnya? Nggak akan kunjung datang. Maka dia nggak akan boleh kawin selama-lamanya. Wa in talatil muddah, sampai usia 50 tahun, tambah 3 bulan. Masya Allah. Khair, permasalahan yang terjadi hari ini, apa hukumnya angkat rahim? Tergantung penyebabnya. Kalau alasannya nggak mau beranak lagi, haram. Kalau alasannya kanker rahim, kalau disebut oleh dokter kalau nggak diangkat nih bakal menular, wajib. Boleh, nggak masalah.
Tapi kalau nggak mau lahir anak lagi, pil KB lolos. Nah, plastik lolos. Suntik KB nggak mempan. Nah, caranya lagi, buang aja kantongnya. Ada juga diikat. Ada perangnya orang tuh, macam-macam dia buat. Rahim diikat pula. Kalaupun Anda ikat sekalipun sehingga tidak lahir anak, memang dari takdirkan anaknya sampai situ. Kalaupun nggak diangkat tuh nggak akan beranak juga dia, karena yang sudah ditakdirkan lahir pasti lahir. Nah, jadi nggak perlu angkat rahim. Dan itu hukumnya dosa 2 kali. Pertama, dosa zalim pada diri sendiri karena melakukan sesar atau bedah perut tanpa menyamakan nyawa. Yang kedua, melakukan KB permanen. Tidak boleh. Wa tajibul iddatu liwafatin, wajib iddah karena wafat suami. Wa tajibul iddatu, wajib hukumnya iddah liwafati zaujin karena wafat suami, hatta kendatipun ala hurratin terhadap wanita merdeka raj'iyah yang masih talak raj'i. Wanita merdeka yang masih talak raj'i, mana kasusnya itu? Seorang wanita diceraikan talak 1 oleh suaminya. Wanita itu masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah itu suaminya meninggal dunia. Maka pada saat itu dia nggak perlu 3 kali suci lagi, langsung pindah 4 bulan 10 hari. Nah, Esa kan dari ceraikannya, betul, kamu dari ceraikannya. Iddah kamu waktu dia mati kan belum habis, belum. Nah, berarti kan suami kamu juga. Apakah dia dapat warisan? Apakah dia dapat warisan? Dapat. Apakah dia wajib dinafkahi? Wajib. Apakah wajib sekedarkan tempat tinggal? Wajib. Karena masih banyaknya hukum hakam suami istri, maka berjadilah dia betul-betul istri lagi. Iddah 4 bulan 10 hari. Itu mana hurratin raj'i. Wajib iddah wafat suami terhadap wanita merdeka yang raj'i sekalipun, dan terhadap yang tidak digauli sekalipun. Belum digauli, saya akan nikah di masjid, kemudian suaminya pergi keluar sebentar, ada yang mau diambil di mobil, cincin kawin mau diserahkan. Ketika mau diambil cincin kawin, disambar truk, mati suami. Itu dalam film aja itu. Nah, mana suami kamu lama kali yang cincin kawin? Katanya ke toko kali dia. Orang nak bercanda dia masih ke toko kali dia. Lupa dia kali. Pas lihat di jalan raya, astagfirullah, udah bonyok kepalanya, gepeng. Nah, wanita ini menjalani iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Insyaallah. Ya, sambil bersedih lah. Oh, kawin sebulan lepas tu ngamuk pula kan keluarga suami. Nah, calon menantu enggak jadi, kurang ajar lah. Beda menantunya tu sebetulnya. Nah, itu mana ghairi mautu'ah, tetap wajib menjalani iddah wata walaupun kepada wanita yang belum digauli. Kenapa belum digauli? Lisigarin, karena masih kecil suaminya, atau masih kecil istrinya, atau yang lain-lainnya seperti yang ditabrak mobil tadi. Wa in kana zata aqra'in, walaupun ada ia wanita itu masih mengalami, walaupun ada ia wanita itu memiliki aqra'. Artinya kalau dia ditalak, dia akan menjalani iddah dengan suci. Kalau bahasanya disebut zati hawa itu lebih gampang.
Wa in kanat zata haidin, walaupun ada dia itu punya haid. Nah, walaupun dia memiliki haid. Kita enggak artikan haid di sini, takutnya nanti akan merubah makna akro yang ada sebelumnya. Tapi kalau ditulis haid lebih gampang. Berapa menjalani iddah wanita yang ditinggal mati suami walaupun belum sempat digauli, walaupun wanita itu dalam talak raj'i sudah diceraikan, walaupun wanita tersebut walaupun suaminya masih kecil, bi arba'ati asyhur wa asrati ayyam, iddah 4 bulan 10 hari, wa layaliha, beserta malam-malamnya, lil kitabi, karena dalil Al-Quran, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, itu lil kitab, wa sunnati, dan sunnah Nabi SAW. Mana sunnah Nabi? Wal ijma', dan ijma' ulama. Jadi 3 dasar hukumnya itu. Iddah 4 bulan 10 hari. Pertama Baqarah 2, 3, 4. Yang kedua hadis Nabi SAW. Yang ketiga ijma' ulama. Wa tajibu alal mutawaffa anha zawjuha al iddatu bima zukir ma'a ihda. Wajib atas mutawaffa anha zawjuha, atas wanita yang diwafatkan darinya akan suaminya. Wajib terhadap wanita yang diwafatkan darinya akan suaminya. Mutawaffa itu artinya wanita. Kenapa wanita? Kan dia muzakkar. Di sini kan dia lazim seharusnya. Nah, kalau lazim jadi isim maf'ul harus dibantu dengan jumlah jar majrur. Nah, jumlah jar majrur kita lihat domir jarnya saja, domir majrurnya saja. Jangan lihat mutawaffanya. Mutawaffa kan muzakkar itu. Tapi lihat anhanya itu. Maka itu menunjukkan wanita. Wajib terhadap wanita yang diwafatkan darinya akan suaminya akan iddah bima dzukir, maaf, oleh iddah fa'il la tajibu, bima dzukir, dengan sesuatu yang telah disebutkan, beserta satu lagi tambahnya ihdad. Bukan iddah saja tapi wajib juga ihdad. Maksudnya adalah yajibul ihdadu alaiha aidan bi ayyi sifatin kanat. Wajib ihdad atasnya wanita juga